Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana pengacara roti busuk, roti sobek yang bernama Refly Harun, serta kliennya yang bernama Roy Suryo, kok malah ngamuk-ngamuk, marah-marah saat tampil di head to head, sambil nunjuk-nunjuk dan teriak-teriak ke Andi Aswan. Kira-kira ada apa ya? Nanti kita simak videonya. Karena saya ada kabar yang sedikit menggemparkan jagat politik Indonesia, di mana kader Banteng yang juga ketua DPR apa wakil ketua DPR gitu, Ono Surono namanya, rumahnya digeledah oleh KPK. Dan di sisi lain, rumah Pak Jokowi masih ramai dan juga dikunjungi oleh duta besar Iran. Dan Pak Jokowi mengajak makan bersama serta berdiskusi ringan, mungkin mengenai geopolitik gitu ya kan. Dan di ujungnya, dubes Iran memuji kepemimpinan Pak Jokowi selama beliau menjabat sebagai presiden. Wah, ini luar biasa teman-teman. Dan lagi, Rismon Hasyolan Sianipar setelah menandatangani surat SP3 di Polda Metro, dia kembali mengungkapkan motif-motif politik yang dibawa oleh Roy Suryo, Refly Harun, dan kawan-kawannya dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dan ada banyak hal yang disampaikan oleh Rismon nantinya. Ya, kita simak nanti videonya seperti apa ya. Nah, karena yang terpenting, ada satu gerakan yang harus kita jaga dan curigai. Ini gerombolan pembenci kelompoknya si Sunarko, Roy Suryo. Sepertinya mereka punya rencana untuk memakzulkan presiden. Nah, benarkah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Roy Suryo, cabut omongan itu. Cabut omongan itu. Cabut. Jadi, cabut dulu omongan itu. Oke. Jadi Cabut omongan itu. Oke. omongan tidak sopan. Masa sok suci. Bohongnya banyak banget. Ya, udah dengerin aja sambil diketawain aja kalau dia nanti closing statement. Oke, baik. Mas Roy, terima kasih. Bang Andi, kalau kita kasih waktu lebih panjang lah. Bang Andi tadi protes kalau sama kita saya soalnya. denger congornya Roy Suryo ya, selalu dia berkata itu adalah semua bohong. Karena semuanya itu dialah yang paling benar untuk itu ya. Saya sebagai Jadi Protes. bilang congornya Roy Suryo, cabut omongan itu. cabut omongan itu. Cabut. Jadi Cabut dulu omongan itu. Oke. Cabut omongan itu. itu Oke. omongan yang tidak sopan. Masa nggak congor? sopan. Oke. Dengerin tuh, Refly Harun sama Roy Suryo. Cebit, sok suci kau, sok iye. Anda sudah 2 kali loh di sini. Dulu juga menghina Dokter Tifa. Iyalah. Ayo kita Tenang aja dulu. Tenang Menghina aja. Dokter Tenang Tifa. aja. Tenang. Boleh saya closing statement? Refly Harun marah loh. Boleh saya closing statement? Baik. Boleh saya closing statement? Ada perempuan itu, Bang Andi. bohong. Bagaimana? Gak punya prestasi kayak gini apa ini? Oke, baik. Kan begitu caranya mereka untuk kalau kita mau memberikan Anda tuh bilang congornya Roy Suryo. Anda tuh kita. Anda kan sudah mengatakan berapa kali saya juga dibilang pembohong. Tapi apa bohong? Bohong kan? Kata siapa saya pembohong? Dosa lah. Ijazah yang Boleh nggak? Emang sok suci Oke, orang-orang baik, ini ya. baik. Sok iye gitu. Karena selalu saya kalau berbicara Macam nggak pernah ngomong jelek dia sama orang, kepada orang. publik Batas. selalu diberikan dikatakan adalah pembohong. Oke. Apa nih? Ungkapan Refly Harun soal Dokter Tifa ini buat kaget Roy Suryo. Cinta bersemi di ijazah Jokowi. Waduh, berita apa ini? Nah, ternyata Farhad sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhad melaporkan, saya melaporkan. Melaporkan insiden kamar. Ada pernyataan Farhad kan bahwa ada seorang pengacara inisial R, terus ada seseorang perempuan inisial T, katanya sekamar. mainnya main pinggiran lagi. Gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Nasi bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Atau nih, Loh. atau kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Nah, coba kalian lihat ya. Orang ini ngomong kotor, ngomong jorok kepada Pak Jokowi. Tapi Roy Suryo ketawa-ketawa aja.
Ketawa-ketawa aja. Kenapa kau nggak protes juga orang ini kalau dia ngomong kotor, ngomong kasar, ha? Kenapa di TV kau protes orang lain, sedangkan di lingkaran kau sendiri mulutnya kayak begini, hah? Jangan sok suci deh, jangan sok iye. Miss, potong dulu, Miss, potong dulu. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah kan, menikmati dia. Itu kan orang yang kita tuntut belum Menikmati menunjukkan dia. ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Nah kan, Allah, Ba'da Idul Fitri ini suatu pertemuan yang luar biasa untuk esok kita berjuang. Betul Apa kata tuh? Bunda Menuk Wulandari, Menuk. kita harus berapatan sok dalam berjuang seperti orang yang sholat agar setan tidak masuk di antara kita, gitu kan. Adapun godaan setan akan selalu ada kepada orang-orang yang beriman selama kita hidup. Selama kita hidup. Untuk itu, agar perjuangan kita sebagai aktivis Allah selamatkan dan kita hati-hati serta waspada, mari kita bersama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Doa. agar sebentar lagi rejim Jokowi termasuk Wowo Badut Lah, segera Allah oh turunkan. badut. Amin. Berkat kita hambanya yang berjuang. Waduh, ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Waktu bulan lalu apa kapan itu ya? Si kumis itu yang lebat itu juga sudah ngomong, katanya turunkan presiden. Kok dia ikut-ikutan nih mau turunkan rezim Wowo? Wah, ini kelompok-kelompok mereka ini harus diawasi nih. Bahaya ini teman-teman, ha? Sampai ngatain presiden badut, bahaya ini. Aduh, emang so iye kalian ya. So paling benar gitu. Tapi kalau kita hambanya tidak berjuang, tidak akan pernah turun itu. Apa perjuangan kau? Kalau pengkhianatan nggak bisa dimaafkan. Datang pula sekawan ini kan. Mantap. Apalagi Jokowi. Nggak ada maaf baginya. Hari Sabtu kemarin ya. Oh iya. Hari Nggak Sabtu, butuh maaf juga Pak Jokowi dari kau. saya dengan teman-teman Nggak usah ini deh. purnawirawan terdiri dari 9 purnawirawan jenderal, marsikal laksamana, dan 8 kolonel. Wih. Jadi ada 14. Ya apa untungnya apa 15, hubungannya? sorry, 15. Ditambah ada 2 mantan Kolonel Rustam. hakim agung dan 1 ini satu lawyer. Jadi jumlahnya 17 orang Nah, terus kenapa? mengajukan citizen lawsuit Ya. ke Polda Metro Jaya. Aduh, makar gimana makar? Kau kan pernah ditangkap makar, dugaan makar kan? Pradugaan makar kan? Aduh, pernah ditangkap kan? Gimana itu? Jejak rekam kau jelek loh. Jejak rekam kau jelek loh. Nggak usah sosokan deh, nggak usah sosokan. Senjata gimana di Aceh? Gimana senjata di Aceh? Yang disita gimana? Kasihan banget Pak Tua ini ya kan? Khususnya kepada Direskrim Polda Metro yang telah mentersangkakan teman kita. Ya saya sebut aja Roy CS. Roy Kita CS. ajukan citizen lawsuit itu karena apa? Karena menurut penilaian kita terjadi kesewenang-wenangan, Ya. terjadi ketidakprofesional aparat. Pendukung Abah, Kalau pendukung udah kata Abah. Gini terjadi semua penjoliman gayanya ya. terhadap 8 orang tadi itu. Ya sebenarnya peneliti bisa salah, tetapi hasil penelitian itu tidak boleh dipolitisasi, dijadikan objek budak konten, dijadikan political motif ya mungkin untuk kontestasi, untuk menjadi pemimpin republik ini. Itu yang saya nggak terima gitu loh. Terkait dengan tuduhan bahwa diskon 50 miliar, coba tunjukkan 0 rupiah kok diskon ke sana kemari. Itu ya memang dana sendiri, dan mereka yang sekarang menuduh saya membelot lah, mengkhianat lah, apakah pernah mereka datang ke Solo, datang ke Jogja, ke UGM? Mereka nggak punya, mereka orang datang di tengah jalan loh, datang di tengah jalan, ada yang berburu konten, ya kan, di tengah jalan kontennya selalu dengan itu, padahal dia tidak pernah punya modal untuk mencari data, menganalisa apa lagi, kan begitu kan. Dengan keluarnya saya dari RRT, saya mengatakan bahwa itu bukti independensi saya sebagai peneliti. Saya tidak wajib, tidak harus untuk memberitahu Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa, karena masing-masing yang ada di buku JWP, sekali lagi saya tekankan,
Masing-masing itu adalah pekerjaan independen tanpa ada koordinasi apapun, sekecil apapun tidak ada koordinasi. Oleh karena itu, masing-masing itu adalah tanggung jawabnya sebagai peneliti. Tapi gimana ijazah Yamaguchi, Mon? Gimana ijazah Yamaguchi nih? Gimana kabarnya? Asli nggak? Ah? Asli nggak? Ya walaupun kau sudah tanda tangan SP3 ya, sudah damai dengan para pelapor, tapi masih ada ijazah Yamaguchi. Itu yang harus kau pertanggungjawabkan juga, Mon. Jadi nanti kau jangan lari dari masalah ya, Mon. Jangan. Jadi oleh karena itu ya, makanya saya tegaskan, janganlah sesekali lagi ini terjadi. Biarkan penelitian, proses ongoing, tapi jangan ditatapel ya. Jangan diakselerasi dengan kepentingan politik. Saya punya alasan untuk saya menyatakan bahwa ada ya, saya mencium aroma yang kuat ini untuk kepentingan politik. Makanya saya tidak mau jadi korban. Saya tidak mau jadi korban eksploitasi, ya kan? Oleh karena itu, di samping statement saya itu, maka saya akan pertanggungjawabkan, dan sekarang saya sedang menulis itu. Kalau ada pihak-pihak misalnya Pak Rosuryo atau Mutiva yang mengatakan ini itu, ya silakan cari ahli lain. Nanti kita berargumentasi secara ilmiah dengan beradab gitu. Ya mungkin mereka akan menemukan respon lain yang setuju dengan pendapat mereka. Tetapi saya confirm setelah saya masukkan variabel terutama ya resolusi terhadap objek citra masukan dan geometri dan pencahayaan ya sudut pencahayaan, mereka yang paham digital image processing pasti tentu penjelasan saya masuk akal. Oleh karena itu tunggu saja, nanti ada waktunya. Semoga saya berkesempatan untuk setelah saya tuntaskan ya revisi itu ya dengan memasukkan variabel itu, saya tuntaskan mungkin sekitar 700 halaman ya. Saya akan tuliskan full, dan itu menjadi tanggung jawab saya kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran dan keluarga besar Pak Jokowi. Ya, Mas Rismon, izin, kalau untuk nasib dari buku-buku seperti apa? Ini banyak yang mempertanyakan buku-buku yang sudah beredar atau mungkin nasibnya seperti apa? Ini loh, Einstein pun bisa merevisi formulanya. Newton sebagai penemu hukum mekanika juga bisa merevisi temuannya. Orang lain juga bisa merevisi temuan orang lain. Kenapa Rismon nggak boleh? Kenapa Rismon dilabel sebagai pembelot? Itu hak saya gitu. Ya. Jadi kalau peneliti lain, ilmuwan lain boleh merevisi temuannya kok. Bahkan 10 tahun lagi mungkin ada yang merevisi temuan Newton atau Einstein. Einstein sempat menertawakan temuan hukum termodinamika atau hukum mekanika dari Newton. Why not Rismon gitu. Jadi jangan dibawa-bawa ini. Saya tidak mau masalah ini digoreng-goreng ke arah politik. Ya terserah kalau kalian mau masuk ke politik. Saya I'm enough ya. I'm done. Oke, gitu dulu ya. Bang, satu lagi Bang. Kami, masyarakat sipil gitu ya, mendapatkan info bahwa akan ada pejabat yang datang untuk menjenguk di RSCM gitu ya. Jadi karena itu kemudian kami juga menerapkan siaga 1, Mas Rikan. Maksudnya kita coba untuk kemudian dapat melakukan proteksi gitu ya di sekitar perimeter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengantisipasi kalau memang benar informasi itu. Dan memang kemudian sekitar jam 10 gitu ya. Bang Bika datang? Bukan. Oh, bukan. Lebih atas lagi. Wakil Presiden yang datang. Gibran. Yang mau datang adalah Wakil Presiden. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kami mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Artinya kami tidak memperbolehkan gitu ya kunjungan baik itu pejabat publik atau siapapun yang tidak berkepentingan gitu ya untuk menjenguk Andri karena prosesnya sedang perawatan intensif di high care unit. Dan itu juga ditekankan oleh rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, emang kalau diperbolehkan kalian akan bolehin juga dia masuk? Ya, itu alasan yang keduanya. Alasan keduanya, dalam situasi seperti ini ada celah untuk kemudian bisa mungkin menjadi panggung politik atau pencitraan. Bapak Joko Widodo yang kami hormati merupakan seorang mantan presiden yang sangat sukses menjalankan pemerintahannya ketika beliau menjadi pemimpin, dan saya menyampaikan selamat atas prestasinya beliau untuk Indonesia. Begitu juga di sektor hubungan luar negeri, beliau membuat hubungan Indonesia begitu luas dengan berbagai negara di dunia, khususnya antara Iran dan Indonesia. Beliau adalah tokoh yang selalu memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan terus mendorong kepentingan bersama dengan hubungan dengan negara-negara sahabat. Ya, intinya kita ingin terus menjaga hubungan diplomatik antara
Indonesia dan Iran. Saya kira itu bagus, baik untuk urusan ekonomi maupun bagus untuk urusan geopolitik. Ada lobby Pak ke Iran, ke dubes Iran mungkin terkait kan pesawat Hormuz belum dibuka untuk Indonesia, apakah sudah ada lobby? Ya, tadi saya menyampaikan banyak hal, tetapi itu urusan pemerintah ya. Kayak terkait kampanye ajakan untuk memerangi. Ya, saya kira baik kampanye untuk menghentikan perang, kampanye anti perang. Saya kira dunia ini butuh sebuah dunia yang damai, membutuhkan relasi hubungan yang baik antar negara, sehingga kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi semuanya bisa berjalan dengan normal tanpa hambatan-hambatan. Misalnya sekarang ini semua negara kesulitan energi, semua negara kesulitan minyak, itu tidak terjadi kalau perang tidak ada. Terima kasih. Saudara OMS yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. KPK geledah rumah politikus PDIP Ono Surono terkait kasus suap. Waduh, mengerikan sekali ini, mengerikan sekali ini. Dalam penggeledahan ini suap loh. Mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai berita yang sedikit menggemparkan jagat politik Indonesia, bahwa rumah wakil ketua DPR ya Ono Surono dari Banteng diperiksa dan digeledah oleh KPK dan untuk mencari bukti-bukti baru mengenai kasus suap. Waduh, luar biasa ya. Diperiksa nggak tuh? Kalau KPK periksa biasanya penemuannya banyak tuh, sampai detil-detilnya, sekecil apapun petunjuk-petunjuknya bakal diperiksa oleh KPK. Dan yang menarik tadi, yang aktivis itu yang agak-agak gondrong itu, yang rambutnya lebat, dia mengatakan ya nanti dijadikan panggung politik kalau Mas Gibran datang begini begitu, tidak dipersilahkan begini begitu. Ya, saya hanya mau mengatakan gitu ya, ketika pemerintah Indonesia mau memberikan perhatian kepada korban-korban pelanggaran HAM, itu kok dianggap sebagai pencitraan, modus politik, dianggap sebagai mau mengambil kesempatan untuk panggung politik. Tapi ketika ada kejadian pelanggaran HAM, pemerintah dihajar habis-habisan. Kenapa gitu? Kenapa kalian nggak memberikan celah kepada pemerintah untuk memberikan perhatian? Mas Gibran mau datang membawa pesan dari presiden loh. Ya, di samping itu kan presiden sudah mendesak agar mengusut kasus ini sampai tuntas. Kenapa dilarang? Kenapa kalian larang? Aduh, gimana ya? Bukannya saya mendukung Mas Gibran, bukan. Tapi ini mengenai pemerintah Indonesia mau memberikan perhatiannya loh. Mau memberikan bela sungkawanya mungkin. Mau mendoakan beliau. Mau mengurusi semua mungkin biaya pengobatan dan lain sebagainya. Ketika pemerintah memberikan perhatian, kalian kok begitu? Pikirannya motif politik lah, panggung politik lah. Bisa nggak sih itu dikesampingkan dulu? Ya walaupun ada itu, ini kan rasa kemanusiaan. Aduh, saya tuh bingung ya lihat aktivis-aktivis ini ya. Bingung teman-teman. Giliran pemerintah mau perhatian dibilang panggung politik, dibilang nanti ada korban lagi pelanggar HAM, dibilang pemerintah membungkam. Padahal belum ada buktinya sama sekali. Dan pemerintah sudah menegaskan akan mengusut. Dan jangan lupakan orang tua yang tadi yang ngomong itu, yang doa itu. Dua orang tua, yang satu katanya mau menumbangkan rezim Jokowi dan juga Wowo Badut. Dia yang ngomong ya, awas kau ya. Dia katanya mau menumbangkan. Ini harus kita kawal dan harus kita awasi teman-teman. Jangan sampai orang-orang ini berhasil membuat gerakan-gerakan yang bisa mengganggu stabilitas negara. Hati-hati. Dan tadi yang berkumis itu ngata-ngatain Pak Jokowi dengan kata yang tidak pantas, yang tidak sopan sama sekali. Tapi ya Roy Suryo ketawa-ketawa aja. Beda ketika di Aswan ngomong congormu, langsung disikat, langsung dimarahin, diteriakin. Emang orang-orang ini sok suci. Standar ganda gitu, standar ganda.
Nah, tapi hati-hati ya. Ini sepertinya kalau kita lihat ya, di gerombolan-gerombolan membenci Pak Jokowi ini juga mulai membuat gerakan. Said Didu di beberapa tweetnya sudah mulai menyerang program-program Pak Prabowo. Wah, ini bahaya ini. Kita harus kawal pemerintahan Prabowo Gibran. Jangan sampai digoyang-goyang, jangan sampai diganggu, dan jangan sampai ada yang berusaha untuk memakzulkan presiden dan juga wakil presiden. Kita harus menjadi garda terdepan, teman-teman. Oke? Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.